In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada suatu sore di musim gugur tahun 2019, di depan sebuah ATM minimarket di pinggiran ibu kota Indonesia, seorang pria mengeluarkan kartu kredit dengan tangan gemetar. Di sisinya, seorang lelaki berwajah sangar menempel erat sambil membisikkan sesuatu. Keringat dingin mengalir di dahi pria itu. Sekali lagi salah, langsung kukirim. Kerjakan yang benar. Setiap kali jarinya menekan nomor PIN, tangannya bergetar. Layar ATM dengan dingin menampilkan angka saldo yang bisa ditarik. Hanya 12 jam sebelumnya, ia adalah seorang kepala keluarga biasa. Namun, sebuah pesan singkat telah menyeretnya ke neraka, dan kini ia menyerahkan seluruh tabungannya kepada seorang penjahat yang tak dikenalnya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Inilah kisah hari itu. Kehidupan sehari-hari, para pria parubaya di Indonesia seringkali berjalan dengan pola yang serupa. Pukul 7 pagi, mereka berdesakan di dalam KRL komuter line yang penuh sesak untuk berangkat kerja. Sepanjang hari, mereka harus berhadapan dengan tatapan tajam atasan dan gunjingan dari para junior. Setelah pulang kerja, mereka hanya bisa duduk di sofa ruang keluarga bersama istri yang sudah jarang diajak bicara, memindah-mindahkan saluran TV tanpa tujuan. Budi Santoso bukanlah pengecualian. Ia adalah seorang kepala bagian yang telah bekerja selama 15 tahun di sebuah perusahaan swasta menengah di pinggiran Jakarta. Memasuki tahun ke-12 pernikahannya, obrolannya dengan sang istri semakin berkurang. Pada akhir pekan, anak-anaknya pergi ke tempat bimbingan belajar, sementara istrinya pergi bertemu teman-teman arisannya, meninggalkannya sendirian di rumah. Pada suatu Jumat sore di bulan Oktober 2019, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pengirimnya adalah nomor biasa yang diawali 08, tetapi isinya tidak biasa. Ada pertemuan istimewa untuk generasi 40,50 yang kesepian. Maukah Anda bertemu kenalan baru di alam akhir pekan ini? Rahasia dijamin, nama asli tidak diperlukan. Di bagian bawah pesan, terdapat tautan untuk bergabung dengan sebuah forum online. Biasanya, Budi akan menganggapnya sebagai spam dan langsung menghapusnya. Namun hari itu, kata kesepian dan frasa rahasia dijamin secara aneh mengetuk hatinya. Sambil melihat sekeliling dengan waspada, Budi mengklik tautan itu. Sebuah forum online pribadi bernama Komunitas Pendaki Penyembuhan Jiwa muncul di layar. Kurang dari 5 menit setelah mengajukan permintaan bergabung, notifikasi persetujuan muncul. Bersamaan dengan itu, sebuah pesan pribadi dari pengelola forum masuk. Selamat datang, komunitas kami mengutamakan anonimitas. Kami tidak akan pernah menanyakan nama asli, pekerjaan, atau tempat tinggal Anda. Kita hanya berkomunikasi dengan nama panggilan. Ini adalah etika minimum untuk kita semua. Silakan atur nama panggilan Anda. Budi berpikir sejenak, lalu mengetik nama panggilan pengembara sunyi. Ketika ia masuk ke papan diskusi forum, sudah ada puluhan tulisan. Sebagian besar mengungkapkan antusiasme untuk pendakian yang dijadwalkan besok. Akhirnya besok tiba, tidak sabar rasanya. Berharap bisa bertemu orang-orang baru sambil menikmati udara gunung untuk menyembuhkan jiwa. Komentar-komentar serupa berbaris. Namun, saat ia mengamati papan diskusi lebih teliti, beberapa hal aneh mulai terlihat. Tidak ada satupun foto dalam setiap tulisan, dan tidak ada nama gunung atau lokasi berkumpul yang spesifik. Hanya kalimat samar yang berulang kali muncul. Kita bertemu hari Sabtu pukul 6 pagi di lokasi yang akan diinformasikan melalui pesan pribadi. Ketika Budi memposting pertanyaan, kita akan pergi ke gunung mana? Pengelola langsung membalas, nama gunung akan diumumkan pada hari H. Kami sangat menghargai privasi anggota, jadi kami tidak membeberkan terlalu banyak informasi sebelumnya. Anda tidak perlu khawatir. Jawaban itu, alih-alih menenangkan, justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Anehnya, Budi malah semakin tertarik pada suasana misterius itu. Jumat malam, Budi dengan hati-hati berbicara kepada istrinya yang sedang menonton TV di ruang keluarga. Besok ada acara gathering mendadak dari kantor. Sepertinya aku akan berangkat pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Istrinya menjawab, acuh tak acuh tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Ya, sudah, hati-hati saja. Reaksi tak peduli istrinya justru membuat Budi lega. Ia mengeluarkan pakaian mendaki yang tersimpan jauh di dalam lemari dan membentangkannya di atas tempat tidur. Pakaian itu berbau kamper yang sudah lama, tetapi saat berdiri di depan cermin dan mencobanya, ia menemukan dirinya merasa sedikit bersemangat. Sambil menyetel alarm pukul 5 sampai 30 pagi, ia sama sekali tidak menduga apa yang akan terjadi besok.
Yang menantinya bukanlah penyembuhan, melainkan kehancuran. Pakaian mendaki yang ia kenakan tak lebih dari pakaian indah yang dikenakan pada seekor domba kurban. Sabtu, pukul 5:40 pagi. Budi terbangun bahkan sebelum alarm berbunyi. Biasanya ia tidur sampai siang di akhir pekan, tetapi hari ini, mungkin karena gugup, ia bangun lebih awal. Ia diam-diam mencuci muka di kamar mandi, mengenakan pakaian mendakinya, dan melangkah keluar pintu depan dengan berjinjit agar tidak membangunkan istrinya yang masih tidur. Udara subuh terasa dingin dan jalanan masih diselimuti kegelapan. Ia memeriksa kembali pesan yang diterimanya semalam. Lokasi berkumpul. Area parkir umum dekat sebuah pusat kebudayaan. Pukul 06:00 tepat. Cari bus pariwisata besar berwarna putih. Pukul 5:50 pagi. Saat Budi tiba di area parkir, kabut tebal menyelimuti sekeliling. Cahaya lampu jalan tampak kabur di tengah kabut. Di berbagai sudut parkiran, puluhan bus sewaan sudah menunggu dengan deru mesin yang kasar. Namun, tidak ada satupun bus yang memiliki papan nama komunitas pendaki atau tujuan perjalanan. Dalam kebingungan, Budi mulai berkeliling area parkir mencari bus putih. Masalahnya, bus putih bukan hanya satu atau dua. Saat ia hendak mengeluarkan ponsel untuk bertanya di grup bus yang mana ya, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Pak pengembara, Anda sekarang ada di dekat minimarket dengan papan nama biru, kan? Orang itu tahu persis lokasinya. Seketika Budi merasa merinding dan melihat sekeliling, tetapi kabut menghalanginya untuk melihat siapa yang mengamatinya. Ya, benar, jawab Budi. Penelepon itu dengan tenang memberikan arahan. Sekarang jalanlah sekitar 20 meter ke kanan. Anda akan melihat bus pariwisata besar berwarna putih. Di sudut kanan kaca depan ada kertas bertuliskan penyembuhan. Saya akan melambaikan tangan di dekat pintu masuk. Setelah telepon ditutup, Budi berjalan ke arah yang ditunjukkan. Menembus kabut, sebuah bus besar benar-benar muncul. Di sudut kaca depannya, tertempel selembar kertas seukuran setengah HVS dengan tulisan tangan penyembuhan. Di pintu masuk, seorang pria berusia pertengahan 30-an berdiri. Ia mengenakan jaket windbreaker hitam, topi baseball yang ditarik rendah, dan memegang sebuah tablet. Pak pengembara kan? Kami tidak perlu cek KTP, hanya konfirmasi nama panggilan. Setelah Budi menyebutkan nama panggilannya, pria itu menyentuh layar tablet beberapa kali lalu mengangguk. Sudah terkonfirmasi. Silakan naik. Suaranya ramah, tetapi tatapan matanya anehnya dingin. Terasa seolah ia sedang memeriksa barang, memindai cepat wajah, pakaian, hingga tas ransel yang dipegang Budi. Saat menaiki tangga bus, Budi merasakan suasana yang aneh. Sudah ada sekitar 20 orang duduk di kursi, tetapi semua orang tampak sengaja tidak saling menatap wajah. Mereka memandang keluar jendela atau menunduk melihat ponsel. Namun, dari sudut mata, mereka terus-menerus mengamati satu sama lain. Para pria memindai penampilan dan pakaian para wanita, sementara para wanita dengan cepat melirik merek jam tangan atau sepatu para pria, dan apakah ada cincin di jari manis tangan kiri mereka. Pemandu itu memanggilnya, "Pak pengembara, silakan ke kursi belakang. Penempatan tempat duduk akan kami atur nanti." Budi mengangguk dan menuju kursi paling belakang. Saat ia duduk di dekat jendela dan meletakkan ranselnya, orang-orang lain mulai berbaris naik. Seorang pria berusia akhir 40-an, seorang wanita awal 50-an dengan lipstik menor, seorang pria dengan pakaian mendaki berlogo merek mewah, berbagai macam orang satu persatu mengisi bus. Kesamaan mereka adalah semua orang tampak sedikit cemas namun juga penuh harap. Dan tidak ada yang memulai percakapan terlebih dahulu. Pukul 6:10 pagi, pemandu memeriksa layar tabletnya di depan pintu bus, lalu mengangguk kepada sopir. Berangkat, pintu bus tertutup perlahan dengan suara mendesis. Suara itu bergema dingin dan berat, seolah menjadi sinyal pemutus hubungan dengan dunia luar. Saat bus keluar dari area parkir dan memasuki jalan raya, pemandu mengambil mikrofon dan berbicara dengan suara ceria. "Selamat datang semuanya, saya sangat senang Anda bisa bergabung hari ini. Saya pemandu Anda hari ini, panggil saja saya Gunung. Jangan tanya nama asli saya ya." Tawa canggung pecah di antara para penumpang. Tempat yang akan kita tuju hari ini adalah sebuah gunung yang tenang di pinggiran utara. Nama gunungnya untuk sementara saya rahasiakan. Nanti juga Anda akan tahu sendiri saat kita tiba. Nada bicara pemandu itu ramah, tetapi entah kenapa, kecemasan mulai merayap di hati Budi. Bus menembus kabut, meninggalkan pusat kota menuju pinggiran. Budi menatap keluar jendela, mulai bertanya-tanya apakah ia telah membuat pilihan yang tepat.
Saat bus benar-benar meninggalkan kota dan memasuki jalan tol, pemandangan ladang dan pegunungan yang tak berujung mulai terlihat di luar jendela. Sinar matahari pagi menembus kabut, membuat pemandangan semakin jelas. Namun, suasana di dalam bus masih canggung dan berat. Orang-orang masih tidak saling berbicara, hanya memainkan ponsel atau menatap kosong keluar jendela. Budi pun demikian. Ia berpura-pura membaca berita di ponselnya. Padahal sebenarnya ia diam-diam mengamati orang-orang di sekitarnya. Namun, ketika bus melewati rest area dan mulai masuk lebih dalam ke daerah pinggiran, sopir tiba-tiba mengurangi kecepatan dan berpindah lajur. Bersamaan dengan itu, pemandu berdiri tanpa mikrofon dan mulai berjalan perlahan di lorong bus. Ia mulai menurunkan tirai anti matahari di setiap jendela, satu persatu, seolah-olah sedang menutup tirai sebelum pertunjukan panggung. Ketika tirai di kursi Budi juga diturunkan, bagian dalam bus seketika menjadi gelap. Sinar matahari dari luar benar-benar terhalang, hanya lampu interior yang menyala remang-remang. Nah, teman-teman, pemandu kembali mengambil mikrofon dan berseru dengan ceria. Sekarang acara yang sesungguhnya dimulai. Tujuan kita mendaki gunung hari ini bukan hanya untuk menaklukkan puncak. Tujuan sebenarnya adalah untuk bertemu jodoh baru. Belum selesai, ia berbicara. Lampu disko di langit-langit bus mulai berputar, dan lampu interior mulai berkedip-kedip antara merah dan biru. Pada saat yang sama, musik dangdut koplo yang riang mulai mengalun dari pengeras suara. Bus yang tadinya gelap dan sunyi seketika berubah menjadi seperti tempat hiburan malam. Orang-orang saling memandang dengan ekspresi bingung. Kaget ya? Haha, komunitas pendaki kami memang sedikit istimewa, kata pemandu dengan lihai memimpin suasana. Jujur saja, kita semua kesepian kan? Di rumah tidak ada obrolan dengan keluarga. Di kantor hanya stres yang menumpuk. Jadi, khusus hari ini, kami siapkan ini agar Anda bisa bersenang-senang sepuasnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak hitam dari bawah kursi penumpang depan. Nah, sekarang saatnya menentukan pasangan Anda hari ini. Di dalam kotak ini ada nomor undian. Para pria akan mengambil nomor, dan mereka akan berpasangan dengan wanita yang memiliki nomor yang sama. Adil? Kita serahkan pada takdir. Pemandu mulai mengedarkan kotak itu dari kursi paling depan. Para pria satu persatu memasukkan tangan mereka dan mengambil nomor. Pemandu meneriakkan nomor itu dengan keras dan memanggil wanita yang bersangkutan. Nomor 7. Wanita nomor 7. Ibu Melati. Ada? Silakan maju ke depan. Seorang wanita berusia akhir 40. An yang duduk di tengah bangkit dan berjalan ke depan. Ia mengenakan pakaian mendaki ungu yang mencolok, dan aroma parfumnya yang kuat menyebar di dalam bus. Saat pria dan wanita itu duduk berdampingan, tepuk tangan dan sorakan meledak, dan suasana pun mulai memanas. Akhirnya, giliran Budi tiba. Pemandu menyodorkan kotak hitam di depannya, dan Budi memasukkan tangannya yang gemetar ke dalam kotak. Ujung jarinya merasakan potongan-potongan kertas, dan ia mengambil salah satunya. Nomor 12. Pemandu memeriksa nomor itu, lalu berpura-pura terkejut dan berteriak. Wow, nomor 12. Wanita nomor 12, Mbak Dewi. Selamat. Dari tengah bus, seorang wanita perlahan bangkit. Ia terlihat berusia akhir 30-an, mengenakan pakaian mendaki hitam dengan topi merah muda. Wajahnya yang bermakeup tipis tampak rapi, tetapi aroma parfum manis yang menguar saat ia berjalan di lorong membangkitkan indera penciuman Budi. Halo Pak Pengembara. Ia duduk di sebelah Budi sambil tersenyum lembut. Saya Dewi. Senang bertemu dengan Anda. Budi mengangguk canggung dan menjawab, ya, saya juga. Begitu duduk, Dewi dengan santai menyandarkan lengannya di lengan Budi. Sebenarnya saya tidak terlalu suka naik gunung. Kaki saya juga lemah. Sepertinya hari ini saya butuh banyak bantuan Anda. Suaranya terdengar manja, dan setiap akhir kalimatnya mengandung nuansa yang aneh. Budi merasakan jantungnya berdebar kencang dan wajahnya memanas. Setelah semua pria dan wanita berpasangan, pemandu kembali mengambil mikrofon. Nah, karena pasangan sudah ditentukan, mari kita mulai lebih akrab. Perjalanan ke tujuan masih sekitar 1,5 jam lagi. Selama itu, silakan berbincang dan saling mengenal dengan orang di sebelah Anda. Kemudian, ia tersenyum penuh arti dan menambahkan, kami tidak akan pernah mencampuri urusan pribadi Anda. Khusus untuk hari ini, nikmatilah dengan bebas sesuka hati. Begitu ia selesai berbicara, asisten pemandu yang duduk di sebelah sopir bangkit dan mulai berjalan di lorong, membagikan sesuatu. Bir kalengan, beberapa botol kecil minuman keras lokal,
dan makanan ringan seperti kacang. Bus seketika berubah menjadi arena pesta minuman keras. Orang-orang saling bersulang sambil membuka kaleng bir dan volume musik semakin keras. Dewi yang duduk di sebelah Budi juga membuka sekaleng bir dan memberikannya padanya. "Minum, yuk. Lagi pula hari ini kita tidak menyetir." Budi hendak menolak, tetapi sulit untuk menampik tawarannya dan akhirnya menerima bir itu. Saat membuka kaleng, busa meluap, dan Dewi tertawa sambil memegang tangan Budi untuk membersihkan busa itu. Sentuhan tangannya membuat Budi merasa seluruh situasi ini tidak nyata. Hanya beberapa jam yang lalu ia adalah seorang kepala keluarga biasa, tetapi sekarang ia minum-minum dengan wanita asing di dalam bus yang gelap, terjerumus dalam godaan yang manis. Bus terus melaju menuju kedalaman gunung. Dunia di luar jendela terhalang oleh tirai. Bagi Budi sekarang, yang tersisa hanyalah Dewi di sebelahnya, aroma parfumnya, dan akal sehatnya yang semakin kabur. Saat bus meninggalkan jalan tol dan memasuki jalan pedesaan yang berkelok-kelok, badan bus mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan seirama. Goyangan itu membuat tubuh para penumpang secara alami bersandar pada orang di sebelahnya. Pria dan wanita yang awalnya menjaga jarak dengan canggung, perlahan-lahan mulai meruntuhkan batasan mereka. Budi sudah menghabiskan 2 kaleng bir dan segelas minuman keras yang dituangkan Dewi. Baginya yang jarang minum, alkohol yang masuk ke perut kosong dengan cepat melumpuhkan otaknya. Wajahnya terasa panas dan pandangannya mulai sedikit kabur. "Anda mabuk berat ya?" tanya Dewi dengan ekspresi khawatir sambil meletakkan tangannya di bahu Budi. "Tidak apa-apa, sandarkan saja kepala Anda sebentar." Ia memiringkan bahunya ke arah Budi, memberinya isyarat untuk bersandar. Budi ragu sejenak, tetapi kombinasi alkohol dan kelelahan membuatnya akhirnya menyandarkan kepalanya dengan ringan di bahu Dewi. Saat itu aroma parfumnya terasa lebih kuat di hidungnya, dan tanpa sadar ia memejamkan mata. "Nyaman kan? Aku juga senang seperti ini," bisikan Dewi terasa menggelitik di telinganya. Suasana di dalam bus sudah di luar kendali. Di kursi depan, sepasang pria dan wanita menutupi diri mereka dengan jaket gunung seperti selimut, duduk berdempetan. Di kursi tengah, seorang wanita duduk di pangkuan seorang pria sambil tertawa terbahak-bahak. Musik dangdut koplo semakin keras, dan botol-botol kosong serta kaleng bir menggelinding di lorong. Pemandu dan sopir seolah tidak peduli dengan semua ini dan hanya fokus pada pekerjaan mereka. Tetapi sebenarnya, melalui kaca spion, mereka mengamati dengan cermat setiap sudut bus. "Pak Pengembara, boleh saya bertanya sesuatu?" tanya Dewi tiba-tiba dengan hati-hati. "Apakah Anda sudah menikah?" Seketika Budi tersadar. Pertanyaan ini sudah ia duga, tetapi ketika mendengarnya langsung, ia ragu bagaimana harus menjawab. Saat ia terdiam sejenak, Dewi tersenyum sedih dan melanjutkan, "Tidak perlu dijawab. Sebenarnya saya juga sudah menikah, tapi saya dan suami sudah seperti orang asing sekarang. Tidak ada obrolan, apalagi sentuhan fisik. Kami hanya hidup bersama karena kebiasaan." Suaranya terdengar tulus menyimpan kesedihan. Mungkin karena pengaruh alkohol, Budi mulai mengucapkan kata-kata yang biasanya tidak akan pernah ia katakan. "Saya juga mirip. Saya jarang berbicara dengan istri. Di akhir pekan, saya sendirian di rumah sementara istri saya pergi bermain dengan teman-temannya. Saya merasa seperti manusia tak terlihat." Mendengar pengakuannya, Dewi mengangguk seolah mengerti dan menggenggam tangannya erat. "Benar, saya tahu pria juga bisa kesepian. Sesekali kita butuh penyegaran seperti ini. Di tempat di mana tidak ada yang mengenal kita, bebas untuk sehari saja." Kata-katanya terdengar seperti mantra ajaib yang dengan cerdik menghapus rasa bersalah Budi dan membenarkan tindakannya. Setiap kali bus menikung tajam, tubuh Dewi condong ke arah Budi, dan ia sengaja tidak menjaga keseimbangan, malah bersandar lebih dalam padanya. "Oh maaf, aku jadi sering bersandar." Namun, nada bicaranya tidak mengandung penyesalan, melainkan godaan yang diperhitungkan. Budi merasakan jantungnya berdebar kencang dan pipinya memanas. Akal sehatnya semakin memudar, digantikan oleh hasrat primitif yang mulai menguasai tubuhnya. Di kursi belakang, adegan yang lebih vulgar sedang terjadi. Sepasang kekasih menutupi kepala mereka dengan jaket gunung sambil melakukan kontak fisik secara diam-diam. Di kursi lain, tangan seorang pria melingkari pinggang seorang wanita. Desahan napas orang asing, tawa rendah, serta bau alkohol dan parfum yang bercampur di udara mengubah bus menjadi ruang hiburan raksasa. Ini bukan lagi komunitas pendaki yang sehat. Ini adalah zona tanpa hukum di ruang tertutup, di mana hasrat manusia meledak,
tanpa batas dan moralitas tidak berlaku. "Hei Pak Pengembara," bisik Dewi tepat di telinga Budi. "Jujur saja, aku datang bukan untuk mendaki gunung. Aku datang karena merasa suntuk dan ingin menghabiskan waktu dengan seseorang. Anda juga, kan?" Napasnya yang hangat menggelitik daun telinganya, dan Budi merasa pusing. Ia tidak bisa mengangguk atau menggeleng, hanya duduk membeku. Dewi menganggap reaksinya sebagai persetujuan, tersenyum puas dan memeluk lengan Budi. "Kalau begitu, mari kita bersenang-senang berdua hari ini. Kita lihat-lihat gunung sebentar, makan yang enak, dan istirahat dengan nyaman." Di luar jendela, pemandangan pegunungan yang indah terbentang. Tetapi karena terhalang tirai, orang-orang di dalam bus tidak bisa melihatnya, atau lebih tepatnya, tidak merasa perlu melihatnya. Pandangan mereka hanya terfokus pada orang asing di sebelah mereka, dan tujuan mereka bukanlah puncak gunung, melainkan puncak kenikmatan. Dalam kesadarannya yang kabur, Budi sempat teringat wajah istrinya. Tetapi saat sentuhan tangan Dewi membelai punggung tangannya, pikiran itu pun lenyap seperti kabut. Bus terus melaju menuju tujuannya, dan Budi, tanpa menyadari bahwa ia berada di jalan menuju kehancuran, semakin dalam terperosok ke dalam rawa godaan yang manis. Bus tiba di area parkir kaki gunung sekitar pukul 9 pagi. Saat tirai dibuka dan pintu terbuka, sinar matahari yang masuk membuat orang-orang menyipitkan mata. Setelah lebih dari 2 jam terkurung di ruang gelap, mata mereka butuh waktu untuk beradaptasi dengan cahaya. Budi turun dari bus dengan sempoyongan, kakinya terasa lemas. Pengaruh alkohol belum sepenuhnya hilang, dan tubuhnya kaku karena terlalu lama duduk di kursi sempit. Dewi dengan sigap memegang lengan Budi dan bertanya dengan cemas, "Anda tidak apa-apa? Sepertinya Anda mabuk berat." Di sekitar area parkir, sudah banyak rombongan komunitas pendaki lain. Terlihat para pendaki Parubaya melakukan pemanasan dengan tongkat hiking, dan beberapa sudah menuju pintu masuk jalur pendakian. Namun, suasana rombongan penyembuhan jiwa, tempat Budi bergabung sangat berbeda. Mereka tidak terlihat seperti orang yang datang untuk mendaki, melainkan seperti orang yang datang untuk bersenang-senang. Para wanita memperbaiki riasan dan menyemprotkan parfum, sementara beberapa pria terlihat mengeluarkan botol minuman keras kecil dari ransel dan memasukkannya ke saku. Pemandu mengumpulkan semua orang dan memberikan arahan singkat. "Baiklah, jalur yang akan kita naiki hari ini bukanlah jalur terjal menuju puncak, karena sebagian besar dari Anda adalah pemula. Saya akan memandu Anda melalui jalur setapak yang landai. Pemandangannya bagus dan jalannya datar, jadi Anda bisa berjalan santai." Penjelasannya membuat orang-orang menghela napas lega. Sebenarnya sebagian besar dari mereka tidak datang karena benar-benar ingin mendaki gunung. "Silakan mulai berjalan. Akan ada beberapa tempat istirahat di sepanjang jalan, jadi silakan beristirahat dengan nyaman bersama pasangan Anda. Kita akan bertemu lagi di parkiran ini pukul 3 sore. Orang-orang mulai menyebar dalam kelompok-kelompok kecil menuju jalur pendakian. Namun, pemandangan aneh sudah terlihat sejak di pintu masuk. Seorang pria di depan berjalan dengan salah satu ujung celana panjangnya digulung hingga ke atas lutut. Wanita di sebelahnya mengikatkan sapu tangan merah terang di ujung ranselnya. Awalnya Budi tidak memedulikannya, tetapi semakin jauh berjalan, semakin banyak orang dengan penampilan serupa yang ia lihat. Pria dengan celana digulung, wanita dengan sapu tangan merah di ransel. Melihat ekspresi bingung Budi, Dewi tertawa kecil dan berbisik, "Sudah sadar ya, itu semacam sinyal, kode rahasia di antara mereka." Budi tidak mengerti maksudnya dan tidak berani bertanya, hanya mengangguk. Dewi mengeluarkan syal merah dari saku samping ranselnya dan dengan terampil mengikatkannya di gagang ranselnya. Artinya, mereka siap untuk pergi sampai akhir dengan pasangan hari ini. Mengerti? Kata-kata Dewi membuat jantung Budi mencelos. Tidak butuh waktu lama untuk memahami arti sampai akhir. Pendakian itu memang landai seperti kata pemandu. Jalannya hampir datar, dikelilingi hutan lebat. Namun, orang-orang tampaknya lebih sibuk mencari tempat istirahat atau bangku yang sepi daripada menikmati pemandangan. Satu persatu mereka mulai memisahkan diri dari rombongan. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Budi dan Dewi menemukan sebuah jalan setapak kecil di sisi jalur utama. Dewi menunjuk ke arah itu dan berkata, "Di sana ada bangku. Kita istirahat sebentar yuk." Budi mengangguk tanpa curiga, dan mereka berdua masuk ke dalam hutan menuju bangku kayu. Area di sekitar bangku itu dikelilingi pepohonan rimbun, menciptakan ruang tersembunyi yang tidak terlihat jelas dari jalur pendakian. Dewi meletakkan ranselnya, duduk di bangku, dan minum seteguk air. Wah, cuacanya lebih panas dari perkiraan. Aku berkeringat dan badanku lengket.
Ia mengipasi lehernya dengan tangan sambil menatap Budi. Budi pun duduk di sebelahnya sambil menyeka keringat di dahi. Tiba-tiba, Dewi menyandarkan kepalanya di bahu Budi. "Pak Pengembara, jujur saja ya, aku benci sekali mendaki gunung. Aku ikut cuma karena suasananya." Budi merasa canggung, tetapi tidak bisa mendorongnya. Justru, suhu tubuh dan aroma parfumnya yang merangsang hidungnya menciptakan ketegangan aneh di sekujur tubuhnya. Perlahan, Dewi bangkit, meraih tangan Budi dan berkata, "Sudah cukup mendakinya, kita turun saja cari makan yang enak. Lagi pula badan kita sudah berkeringat dan lengket, aku ingin cari tempat yang tenang untuk mandi." "Mau ikut?" Tawarannya sangat vulgar, tetapi sekaligus dikemas dengan cerdik. Makan enak, ingin mandi semua terdengar seperti usulan yang wajar di permukaan, tetapi di baliknya tersimpan niat yang jelas. Di dalam kepala Budi, akal sehat dan hasrat bertabrakan hebat. Wajah istrinya di rumah terlintas, begitu pula bayangan dirinya yang berbohong pagi tadi. Namun, sentuhan hangat tangan Dewi dan godaan manis yang ia tawarkan perlahan melumpuhkan akal sehatnya. Ia menggigit bibirnya, ragu sejenak, tetapi akhirnya perlahan menganggukkan kepala. Dewi tersenyum cerah dan menggenggam tangannya erat. "Bagus, ayo kita turun sekarang. Bosan juga kan kalau terus di sini." Mereka berdua berjalan menuruni jalur pendakian kembali ke arah parkiran, kurang dari 40 menit setelah memulai pendakian. Dalam perjalanan turun, mereka berpapasan dengan beberapa pasangan lain yang tampaknya juga turun lebih awal. Tak ada yang saling bertanya, mereka hanya saling bertukar pandang sebelum berlalu. Di dekat area parkir, ada beberapa rumah makan. Dewi memilih salah satu yang terletak di tempat paling terpencil. Sepertinya di sana bagus, sepi dan tenang. Papan nama rumah makan itu bertuliskan ayam bakar madu khas pedesaan. Saat mereka membuka pintu dan masuk, seorang wanita paruh baya pemilik warung keluar mengenakan celemek. Ia melirik Budi dan Dewi sekilas, lalu tersenyum penuh arti sambil mengantar mereka. "Berdua, ya? Mau di ruangan dalam?" Dewi mengangguk, dan pemilik warung mengantar mereka ke sebuah ruangan pribadi di sudut. Sambil menutup pintu, pemilik warung bertanya dengan suara rendah, "Pesan ayam bakar kan? Sama minumannya sekalian." Sebelum Budi sempat menjawab, Dewi lebih dulu merespons, "Iya, minta tolong dipercepat ya." Setelah pemilik warung pergi, hanya Budi dan Dewi yang tersisa di ruangan itu. Dewi meletakkan ranselnya dan memperbaiki riasannya di depan cermin kecil, sementara Budi duduk canggung di lantai. Tak lama kemudian, pemilik warung masuk membawa ayam bakar dan minuman. Makanan itu datang dengan kecepatan yang anehnya cepat, seolah sudah disiapkan sebelumnya. Dewi dengan lihai menuangkan minuman ke gelas dan memberikannya pada Budi. "Ayo, bersulang. Untuk waktu kita berdua hari ini." Budi menerima gelas itu dengan tangan gemetar, dan mereka berdua mendentingkan gelas. Suara itu, seperti letusan pistol penanda jalan menuju kehancuran, menggema di dalam ruangan. Budi samar-samar merasa telah menyeberangi sungai yang tak bisa ia seberangi kembali, tetapi ia sudah terlalu mabuk oleh alkohol dan hasrat untuk bisa berhenti. Ayam bakar itu mengepul panas, tetapi Budi dan Dewi tidak punya waktu untuk benar-benar merasakan kelezatannya. Seperti orang yang dikejar waktu, mereka dengan cepat menyantap daging ayam, dan minuman itu mengalir ke tenggorokan seperti air. Dewi terus mengisi gelas Budi, mencoba menghidupkan suasana, sementara Budi, yang kesadarannya sudah setengah hilang, tidak punya kekuatan untuk menolak dan terus menghabiskan gelasnya. Kurang dari 30 menit, seekor ayam bakar hampir habis dan 2 botol minuman kosong. Dewi melirik ponselnya untuk memeriksa waktu, lalu menatap Budi. "Sudah jam 11:30. Kita pergi sekarang?" Suaranya terdengar sedikit tergesa-gesa. Saat Budi hendak mengangguk, pintu ruangan terbuka pelan dan pemilik warung masuk. Ia melirik meja, lalu tersenyum puas dan bertanya, "Sudah selesai makannya, mau bayar sekarang?" Ketika Dewi hendak mengeluarkan dompetnya, pemilik warung melambaikan tangan. "Bukan, bayarnya di luar saja." Pemilik warung berhenti sejenak, sedikit menutup pintu, lalu merendahkan suaranya. "Ngomong-ngomong, apa kalian berdua mau istirahat sebentar?" Budi tidak langsung mengerti maksud pertanyaan itu, tetapi Dewi, tanpa sedikit pun rasa kaget, menjawab dengan santai, "Iya, boleh juga kalau bisa." Pemilik warung mengangguk dengan senyum penuh arti. "Baiklah, nanti bilang saja waktu bayar di kasir. Saya akan antar." Setelah pemilik warung pergi, Budi menatap Dewi dan bertanya hati-hati, "Tadi itu maksudnya apa?" Dewi meletakkan jarinya di bibir, memberi isyarat untuk diam. "Nanti saja kita bicarakan.
Ayo keluar dulu. Mereka berdua keluar dari ruangan dan menuju kasir. Pemilik warung menekan beberapa angka di kalkulator dan menyebutkan jumlahnya. Saat Dewi menyerahkan uang tunai, pemilik warung memberikan kembalian sambil berbisik lewat pintu belakang. Mobilnya sudah menunggu. Budi tidak begitu paham apa maksudnya, tetapi ia mengikuti Dewi berjalan ke bagian dalam rumah makan. Melewati dapur, di ujung lorong sempit, ada sebuah pintu besi tua. Tanpa ragu, Dewi membukanya. Pintu berderit saat terbuka, menampakkan sebuah area parkir kecil di belakang. Di sana, sebuah mobil minibus hitam terparkir dengan mesin menyala. Kaca mobil itu sangat gelap, sehingga bagian dalamnya tidak terlihat sama sekali. Pintu pengemudi terbuka, dan seorang pria berusia awal 50-an turun. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia membukakan pintu belakang. Masuk. Dewi dengan santai masuk ke dalam mobil. Budi ragu sejenak, tetapi akhirnya ikut masuk. Begitu pintu ditutup, Budi merasa telah membuat pilihan yang tidak dapat diubah, tetapi semuanya sudah terlambat. Sopir itu tidak berkata apa-apa dan langsung menjalankan mobil. Minibus itu perlahan bergerak menyusuri jalan tanah sempit di belakang rumah makan. Keheningan yang berat menyelimuti mobil. Sopir tidak berbicara sama sekali, dan Budi serta Dewi juga tidak saling menatap, hanya memandang keluar jendela. Mobil meninggalkan jalan setapak gunung dan masuk ke jalan raya. Setelah sekitar 10 menit berkendara, pemandangan di sekitar mulai berubah. Saat memasuki daerah pinggiran yang sepi, bangunan-bangunan motel tua mulai muncul satu persatu di kedua sisi jalan. Papan-papan nama neon yang mencolok seperti motel penyembuhan, losmen rehat di gunung, dan motel mawar menyala meskipun hari masih siang, seolah menanti tamu. Minibus itu berhenti di depan salah satu motel yang paling terpencil. Papan namanya bertuliskan Wisma Hutan. Bangunannya tampak tua dan hanya ada beberapa mobil di area parkir. Sopir menoleh ke belakang dan berkata singkat, "Turun. Pergi ke resepsionis dan minta kamar 303. Sudah dipesan." Budi terkejut dan bertanya, "Dipesan? Oleh siapa?" Sopir itu tidak menjawab, hanya mengulangi, "Kamar 303. Cepat turun." Dewi turun lebih dulu, dan Budi mengikutinya dengan bingung. Begitu mereka turun, minibus itu langsung melaju tanpa suara dan menghilang. Budi dan Dewi hanya berdiri termangu di depan pintu masuk motel. Dewi, seolah tidak terjadi apa-apa, menyampirkan tasnya dan berjalan masuk. Setelah ragu sejenak, Budi akhirnya mengikutinya. Di meja resepsionis, seorang wanita berusia awal 60-an duduk. Begitu melihat mereka, ia langsung bertanya, "Kamar 303, kan?" Sebelum Budi sempat menjawab, wanita itu mengeluarkan sebuah kartu kunci dan memberikannya pada Dewi. "Lantai 3, naik lift saja." Dewi dengan terampil mengambil kartu itu dan menuju lift. Budi mengikutinya dari belakang, pikirannya kacau. Semua ini terasa seperti sudah direncanakan. Tawaran dari pemilik rumah makan, minibus yang sudah menunggu, dan kamar motel yang sudah dipesan. Semuanya berjalan begitu mulus, seperti sebuah sistem. Pintu lift terbuka, dan mereka naik ke lantai 3. Koridornya sepi, dan kamar 303 berada di ujung. Saat Dewi menempelkan kartu kunci ke pintu, suara bip terdengar dan kunci terbuka. Pintu terbuka, memperlihatkan isi kamar. Lampu kemerahan menerangi ruangan dengan lembut, dan sebuah tempat tidur ukuran king size menempati bagian tengah. Cermin besar menempel di dinding, dan di atas meja samping tempat tidur ada 2 gelas anggur dan sebotol anggur mini. Dewi melepas sepatunya dan masuk ke dalam, lalu menatap Budi. "Masuk, ayo. Kenapa diam di situ?" Budi berdiri di ambang pintu, ragu untuk waktu yang lama. "Belum terlambat," bisiknya dalam hati, "aku masih bisa kembali." Namun, tatapan mata Dewi dan senyum yang ia tawarkan meluluhkan sisa-sisa akal sehatnya. Perlahan, Budi melepas sepatunya dan melangkah masuk. Saat pintu tertutup, ia merasa telah menyeberang ke dunia yang sama sekali berbeda. Ini adalah tempat di mana hukum dan moralitas tidak berlaku, tempat yang hanya dikuasai oleh hasrat. Dewi melempar ranselnya ke atas tempat tidur dan masuk ke kamar mandi sambil berkata, "Aku mandi dulu ya, kamu istirahat saja." Pintu kamar mandi tertutup, dan suara air mulai terdengar. Budi duduk di tepi tempat tidur, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Jantungnya berdebar kencang, dan tangannya basah oleh keringat. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ada sebuah pesan WhatsApp dari istrinya. "Acaranya seru, aku makan malam sendiri saja ya." Membaca pesan itu, hati Budi terasa hancur. Namun,
Rasa sakit itu pun terkubur oleh suara Dewi yang keluar dari kamar mandi. Ia hanya mengenakan jubah mandi, rambutnya basah, dan aroma sampo yang harum memenuhi ruangan. Sekarang giliranmu, mandi sana. Budi mengangguk dan berjalan sempoyongan ke kamar mandi. Wajahnya di cermin tampak pucat dan matanya kehilangan fokus, bergetar. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba menyadarkan diri. Tetapi ia tahu semua sudah terlambat. Ia telah menyeberangi sungai yang tak bisa kembali, dan yang tersisa hanyalah kehancuran. Wajah Budi masih memerah, bahkan setelah ia selesai mandi. Air panas yang seharusnya menyadarkannya justru membuat pengaruh alkohol semakin terasa. Ia mengenakan jubah mandi tipis yang disediakan motel dan dengan hati-hati membuka pintu kamar mandi. Ruangan itu masih bermandikan cahaya merah dan Dewi sedang duduk di tepi tempat tidur sambil menuangkan anggur. Melihat Budi, ia tersenyum cerah dan menyodorkan segelas anggur. Sudah merasa lebih baik? Minum ini, lalu istirahatlah. Budi menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Seteguk ia minum, rasa manis bercampur pahit menyebar di mulutnya. Dewi juga menyesap anggurnya, lalu duduk merapat di samping Budi. Hari ini menyenangkan sekali. Aku tidak salah ikut komunitas pendaki ini. Suaranya lembut, dan ketika ia menyandarkan kepala di bahu Budi, aroma sampo yang manis merangsang hidungnya. Jantung Budi berdebar kencang, tetapi di sisi lain, kecemasan bahwa ada sesuatu yang salah terus berputar di kepalanya. Mbak Dewi, Budi memulai dengan hati-hati. Apa yang kita lakukan ini benar. Saya sudah menikah, Mbak juga. Dewi meletakkan jarinya di bibir Budi, memberi isyarat untuk diam. Untuk hari ini saja, jangan pikirkan itu. Kita berdua sama-sama kesepian kan? Tidak akan ada yang tahu. Anggap saja ini kenangan yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Kata-katanya dengan cerdik melarutkan rasa bersalah Budi, dan ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menolak. Tiba-tiba, Dewi bangkit dan mengambil ponsel dari ranselnya. Kita foto sekali ya, untuk kenang-kenangan hari ini. Cuma untuk kita berdua. Nanti kalau sedang kesepian, kita bisa lihat foto ini dan teringat hari ini. Budi seketika waspada. Foto? Sepertinya jangan deh. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Dewi menggelengkan kepala, menenangkannya. Tenang saja, aku janji hanya akan menyimpannya di ponselku, tidak akan kukirim kemana-mana. Budi ragu sejenak, tetapi pengaruh alkohol dan permohonan Dewi yang sungguh-sungguh membuatnya akhirnya mengangguk. Dewi tampak senang, duduk merapat di sebelah Budi dan mengangkat ponselnya untuk mengambil swafoto. Ayo, senyum. Budi tersenyum canggung, dan Dewi menyandarkan kepalanya di bahu Budi sambil membuat tanda V dengan jarinya. Cekrek. Suara rana kamera berbunyi. Dewi memeriksa foto itu dan tampak puas. Wah, bagus hasilnya. Sekali lagi ya. Kali ini, ia mengubah sudut dan mengambil foto lagi. Budi, mungkin karena mabuk, menunjukkan ekspresi yang lebih ceria dari biasanya ke arah kamera. Sempurna. Kenangan yang sangat indah, kata Dewi, meletakkan ponselnya dan kembali mengangkat gelas anggurnya. Ayo, kita minum lagi untuk merayakan hari ini. Mereka mendentingkan gelas. Dan anggur itu habis dalam sekejap. Budi merasa kesadarannya semakin kabur. Ia bersandar di tempat tidur dan memejamkan mata. Sebentar, kepalaku pusing sekali. Dewi dengan lembut menepuk-nepuk bahunya. Istirahat saja, aku akan menemanimu. Selagi Budi memejamkan mata dan beristirahat, Dewi diam-diam bangkit dan menuju kamar mandi. Ia sedikit menutup pintu, lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Layar menyala, menampilkan sebuah grup obrolan. Ia dengan cepat mengetik pesan. Tugas selesai, kamar 303. Foto sudah diamankan, masuk 10 menit lagi. Begitu tombol kirim ditekan, pesan itu langsung terbaca dan balasan masuk. Oke, siap. Dewi memasukkan kembali ponselnya ke saku dan keluar dari kamar mandi. Budi masih bersandar di tempat tidur dengan mata terpejam, napasnya melambat. Dewi diam-diam mendekati pintu depan. Ia menyentuh kunci dari dalam, lalu membukanya sedikit sehingga tidak terkunci rapat. Siapapun dari luar yang memiliki kartu kunci bisa langsung membuka pintu. Ia kembali ke tempat tidur, duduk di samping Budi dengan ekspresi wajar seolah tidak terjadi apa-apa. Pak pengembara, sudah baik kan? Tanya Dewi dengan lembut. Budi membuka mata dan menatapnya. Ya, sudah sedikit lebih baik, tapi rasanya pengap. Boleh saya ke balkon sebentar? Dewi mengangguk. Tentu. Menghirup udara segar mungkin akan membuatmu lebih baik. Budi bangkit dengan sempoyongan dan membuka pintu balkon.
Angin sejuk berhembus masuk. Ia bersandar di pagar balkon, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap mengepul saat ia menghisapnya dalam-dalam. Sambil merokok, Budi mencoba menjernihkan pikirannya. Ia melihat ke bawah, ke arah parkiran motel. Sebuah sedan hitam baru saja masuk. Dua orang pria turun dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk motel. Budi mengamati mereka tanpa berpikir apa-apa, lalu kembali menghisap rokoknya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa hari ini akan selamanya menjadi rahasia. Tidak akan ada yang tahu. Namun, itu adalah kesalahan fatal. Saat ia selesai merokok di balkon dan hendak kembali ke kamar, Budi mendengar suara langkah kaki di koridor. Seseorang sedang berjalan, dan langkah itu berhenti tepat di depan kamar 303. Merasa aneh, Budi membuka sedikit pintu balkon dan mengintip ke dalam. Dewi sedang duduk di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Ekspresinya tampak anehnya tegang. Tepat saat Budi hendak melangkah masuk ke kamar, pintu depan tiba-tiba terbuka dengan keras. Tanpa suara kunci dibuka, tanpa suara kartu kunci, pintu itu einfach terbuka. Budi membeku. Di ambang pintu berdiri dua pria berwajah sangar. Satu tampak berusia akhir 30-an, yang lain awal 40-an. Keduanya mengenakan jaket hitam, dan salah satunya memegang ponsel. Langsung mengarahkannya pada Budi dan mulai merekam. "Hei, lihat bajingan ini. Beraninya kau membawa istri orang ke sini." Mulut Budi ternganga. Ia kehilangan kata-kata. Pikirannya seketika kosong dan jantungnya berdebar kencang. Dewi meringkuk di sudut tempat tidur dan mulai menangis. "Mas, dia bohong padaku. Dia bilang masih lajang. Aku juga tidak tahu." Aktingnya sempurna. Air matanya mengalir deras, suaranya bergetar. Saat itulah Budi menyadari segalanya. Ini semua adalah jebakan yang terencana. Ia telah dimanfaatkan habis-habisan. Pria 40-an itu melangkah maju ke arah Budi. "Kau merayu istri orang membawanya ke motel. Apa yang kau lakukan, ha?" Ia mencoba mencengkeram kerah baju Budi dan Budi secara refleks mundur. "Tunggu, ini salah paham. Saya." Sebelum Budi selesai, pria itu mencibir. "Salah paham? Semua buktinya ada. Salah paham apanya? Hei, aku sudah lihat semua fotonya. Lihat dirimu, hanya pakai jubah mandi. Ini salah paham?" Pria yang lain mengambil ransel Budi dan mulai menggeledahnya. Ia mengeluarkan dompet, memeriksa KTP, lalu mengambil ponsel Budi dan menyalakannya. "Wah, brengsek ini. Lihat wallpapernya, foto sama istri dan anak-anaknya." Ia menunjukkan layar ponsel itu kepada pria 40-an yang tertawa sinis. "Wow, ayah yang sangat menyayangi keluarga, ya. Mau Kus, sebar, kan ini semua ke rumah dan kantormu sekarang, atau kita selesaikan baik-baik." Suaranya dingin dan tenang. Terdengar seperti menawarkan kesepakatan, bukan ancaman. Namun, pada kenyataannya, itu adalah paksaan untuk membuat pilihan demi bertahan hidup. Seluruh tubuh Budi membeku. Kakinya lemas hingga ia terduduk, pikirannya panik. Di sudut tempat tidur, isak tangis Dewi telah berhenti. Ia kini menatap Budi dengan ekspresi dingin. Tidak ada simpati, tidak ada penyesalan di matanya. Hanya perhitungan yang dingin. Saat itulah Budi sadar. Ia bukan hanya korban biasa, melainkan mangsa dari kejahatan yang terencana dengan matang. Dan kini, ia harus membayar harga untuk bisa keluar dari neraka ini. Pria 40-an itu memegang KTP Budi dan perlahan membacanya. Budi Santoso, lahir 1978, alamat di Jakarta Timur. "Bagus. Identitasmu sudah kami kantongi." Ia memasukkan KTP itu ke sakunya sambil tersenyum sinis. "Sekarang katakan, bagaimana kau akan membayar dosa karena telah membawa istri orang ke motel? Kalau kau sediakan uang damai 200 juta rupiah, kami akan anggap masalah ini selesai." Mendengar jumlah itu, Budi merasa pusing. 200 juta rupiah, hampir setara dengan gaji setahunnya, dan jelas bukan uang yang bisa ia siapkan saat itu juga. 200 juta? Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Saya hanya pegawai biasa. Saat Budi berbicara dengan suara gemetar, pria itu mencengkeram kerah bajunya dengan keras. "Itu bukan urusanku. Seharusnya kau pikirkan itu sebelum merayu istri orang. Kalau tidak punya sekarang, ajukan pinjaman atau telepon istrimu suruh kirim uang. Pilihannya ada padamu." Cengkeramannya menguat, membuat Budi sulit bernapas. "Tunggu, sebentar. Napas saya." Pria itu melepaskan cengkeramannya, dan Budi terduduk di lantai sambil terbatuk-batuk. Pria 30-an mendekat dan berkata dengan suara dingin, "Bang, jangan buang-buang waktu. Suruh dia tarik tunai apa yang bisa ditarik sekarang.
limit tarik tunai di ATM kan ada. Pria 40-an itu mengangguk. Ide bagus. Hei, bangun. Sekarang juga kita ke minimarket. Tarik semua uang yang bisa kau tarik dari ATM. Cepat bergerak. Kedua pria itu mengapit Budi dan membawanya keluar dari kamar. Saat menyusuri koridor dan turun dengan lift, Budi berpikir untuk melarikan diri, tetapi itu mustahil. Mereka memegang lengannya dengan erat, dan setiap kali ia menunjukkan tanda-tanda perlawanan, mereka mencubit pinggangnya atau menusuk punggungnya. Jangan berpikir macam-macam. Kalau kau patuh, kau tidak akan terluka, bisik pria 30, An mengancam. Keluar dari motel, sedan hitam yang terparkir di sana terlihat. Budi mengira akan dimasukkan ke mobil itu, tetapi para pria itu menyeretnya berjalan menyusuri jalan di depan motel. Sekitar 200 meter, sebuah minimarket muncul dengan mesin ATM di depannya. Pria 40. An itu mendorong punggung Budi. Masuk, keluarkan kartumu. Budi mengeluarkan kartu kreditnya dengan tangan gemetar. Pria 30-an menempel di sisinya sambil menyalakan kamera ponsel. Mulai sekarang semua direkam. Kalau kau macam-macam, aku akan teriak kau maling dan kirim video ini ke istrimu. Mengerti? Budi mengangguk dan berdiri di depan ATM. Pandangannya kabur, ia tidak bisa membaca tulisan di layar dengan jelas. Tangannya basah oleh keringat, jantungnya serasa mau meledak. Tekan tarik tunai, cepat. Suara pria 40. An terdengar dari belakang. Budi menyentuh layar dengan jari gemetar, dan layar input PIN muncul. Ia mencoba menekan angka, tetapi karena gugup, jarinya tidak bergerak dengan benar. Percobaan pertama, PIN salah. Apa yang kau lakukan? Yang benar. Pria 30. An menusuk pinggang Budi dengan keras. Rasa sakit yang tajam membuatnya menahan erangan. Sekali lagi salah, langsung kukirim. Cepat. Diancam seperti itu, Budi memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam, lalu memasukkan kembali nomor PIN. Kali ini berhasil. Layar menampilkan jumlah maksimal tarik tunai, Rp1.500.000. Budi menekan jumlah itu dan menekan tombol konfirmasi. Mesin mulai menghitung uang, lalu lembaran-lembaran uang keluar. Pria 40. An dengan cepat menyambar uang itu dan memasukkannya ke saku. Bagus. Kerja bagus. Tapi ini jelas tidak cukup. Kau punya kartu lain kan? Budi menggelengkan kepala. Hanya ini. Tidak ada lagi. Pria itu merebut dompet Budi dan menggeledahnya sendiri. Sebuah kartu debit lain ditemukan. Pria itu melemparkannya ke Budi. Pakai ini juga. Cepat. Dengan ekspresi putus asa, Budi kembali ke depan ATM. Dengan kartu kedua, ia mencoba tarik tunai lagi, dan kali ini keluar Rp1.000. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Pria 30-an melihat sekeliling dan berkata, "Bang, limit mesin ini sudah habis. Kita ke minimarket lain." Mereka menyeret Budi keluar lagi. Sekitar 300 meter dari sana, ada minimarket lain dengan ATM. Proses yang sama berulang. Kali ini, Budi menggunakan kartu debit lain dan berhasil menarik Rp1.500.000. Di minimarket ketiga, dengan kartu terakhirnya, ia menarik Rp1.000. Total Rp5.000 berpindah tangan dalam sekejap. Di luar minimarket, pria 40, An menghitung gepokan uang itu dengan ekspresi tidak puas. Cuma 5 juta, sisa 195 jutanya bagaimana? Budi sudah benar-benar kelelahan. Kakinya lemas dan ia ingin terduduk, tetapi para pria itu menahannya. Sungguh, hanya ini yang saya punya, tidak ada lagi. Suara Budi bergetar seperti memohon. Pria 30, An mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya pada Budi. Di layar, terlihat jelas rekaman Budi sedang menarik uang dari ATM beberapa saat yang lalu. Lihat ini, buktinya lengkap. Kau secara sukarela menarik uang dan memberikannya pada kami. Kalau ini dibawa ke polisi, kau akan dicap sebagai pelaku perselingkuhan, bukan korban pemerasan. Paham? Budi tidak bisa berkata apa-apa. Ia benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa menuruti perintah mereka. Pria 40, An mengambil ponsel Budi dan membuka aplikasi catatan. Tulis di sini, "Saya, Budi Santoso, berjanji untuk membayar uang damai sebesar Rp200.000 atas hubungan saya dengan saudari Dewi. Hari ini, saya telah membayar sebagian sebesar Rp5.000. Dan sisa Rp195.000 akan saya cicil hingga lunas pada 10 November 2024. Dengan jari gemetar, Budi mengetik persis seperti yang diperintahkan. Pria itu memotret layar tersebut, lalu mengembalikan ponsel Budi. Besok jam 10 pagi, kirim sisa uang yang kau punya. Aku akan kirim nomor rekening dompet koin. Transfer ke sana.
Kalau tidak bisa dapat, kau harus bayar bunga setiap minggu. Bunganya 10% per minggu, mengerti? Mendengar bunga 10% per minggu, Budi terkejut. Itu adalah bunga rentenir ilegal. Itu keterlaluan. Protes Budi dengan suara gemetar. Pria 40, An itu tertawa sinis. Keterlaluan. Apa yang kau lakukan pada istri orang tidak keterlaluan? Kalau tidak mau, kita ke kantor polisi sekarang. Kami tidak masalah. Semua buktinya ada. Pria 30, An menepuk bahu Budi. Abangku ini masih baik hati. Kalau tidak, dia sudah telepon kantormu dan bongkar semuanya. Kalau kau bayar dengan baik, kami akan tutup mulut. Tapi kalau ancaman mereka sangat spesifik, dan Budi tahu itu bukan gertakan sambal. Para pria itu mengantar Budi kembali ke dekat motel, lalu melepaskannya. Besok jam 10 pagi. Kalau tidak ada kabar, kami ledakkan semuanya. Jangan lupa, setelah memberikan peringatan terakhir, kedua pria itu masuk ke sedan hitam. Mobil itu melesat cepat dan menghilang ke dalam kegelapan. Budi hanya berdiri termangu. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan memeriksa waktu. Pukul 2 siang. Masih ada 1 jam sebelum waktu kumpul komunitas pendaki pukul 3 sore. Dengan langkah sempoyongan, Budi mencari bangku terdekat dan terduduk. Seluruh tenaganya hilang, pikirannya kosong. Kehilangan 5 juta rupiah dan harus membayar 195 juta lagi terasa tidak nyata. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mengerang. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya beberapa jam yang lalu, ia adalah seorang kepala keluarga biasa. Kini ia menjadi sasaran pemerasan oleh sindikat kejahatan dan terjerat utang besar. Ia teringat wajah istrinya dan merasa bingung bagaimana harus menjelaskan semua ini saat pulang nanti. Setelah 30 menit duduk tak berdaya di bangku, Budi akhirnya memaksa tubuhnya yang berat untuk bangkit dan berjalan menuju area parkir. Bus yang akan membawanya pulang sudah menunggu. Ia harus mengakhiri hari yang seperti neraka ini dan kembali ke rumah. Namun, ia tahu, mimpi buruk ini baru saja dimulai. Pukul 3 sore, para peserta komunitas pendaki mulai berkumpul di area parkir. Budi bersembunyi di sudut belakang bus, tidak ingin bertemu muka dengan siapapun. Sebagian besar peserta lain naik bus dengan wajah ceria, tertawa dan mengobrol. Hanya Budi yang duduk dengan wajah kaku, menatap keluar jendela. Sosok Dewi tidak terlihat. Mungkin ia memang tidak berniat untuk kembali. Perannya adalah untuk menjebak Budi, dan sekarang ia mungkin sudah pergi mencari target berikutnya. Saat bus berangkat, suasana di dalam kembali riuh. Orang-orang saling bertukar nomor kontak, mengenang hari itu, dan merencanakan pendakian berikutnya. Pemandu mengambil mikrofon dan berkata dengan suara ceria, "Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini." Semua bersenang-senang kan? Sampai jumpa lagi bulan depan. Sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar. Namun, suara itu tidak masuk ke telinga Budi. Ia hanya terus-menerus memegang ponsel di sakunya, gemetar karena cemas akan datangnya pesan ancaman lagi. Bus mulai menempuh perjalanan pulang. Sinar matahari senja mewarnai pegunungan di luar jendela, tetapi pemandangan itu tidak ada artinya bagi Budi. Pikirannya dipenuhi oleh uang 5 juta rupiah yang hilang dan sisa utang yang harus ia bayar besok pukul 10 pagi. Di mana dan bagaimana ia harus mendapatkan uang itu? Pinjaman bank sudah mencapai batas maksimal dan ia tidak mungkin meminjam dari teman atau kerabat dengan jumlah sebesar itu. Yang terpenting, ia tidak bisa menjelaskan alasannya. Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia diperas setelah terjebak dalam skema jebakan wanita di motel? Selama 2 jam perjalanan pulang, Budi tidak bisa memejamkan mata sekalipun. Sementara orang-orang di sekitarnya minum dan bernyanyi, ia hanya menatap kosong keluar jendela, membayangkan skenario terburuk di kepalanya. Jika ia tidak bisa mendapatkan uang besok, apa yang akan terjadi? Apakah mereka benar-benar akan mengirim video dan foto ke istri dan kantornya? Jika itu terjadi, perceraian tidak bisa dihindari, dan ia akan dipecat dari pekerjaan. Anak-anaknya akan tahu apa yang telah dilakukan ayah mereka, dan hidupnya akan hancur total. Pukul 8 malam, bus tiba di area parkir tempat mereka berangkat. Orang-orang saling berpamitan dan turun satu persatu. Beberapa bahkan berteriak-teriak merencanakan putaran kedua minum-minum. Budi adalah orang pertama yang turun dari bus dan berjalan ke sudut parkiran. Ia menemukan mobilnya, duduk di kursi pengemudi, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menyalakan mesin. Ia hanya memegang setir dan duduk diam untuk waktu yang lama. Wajahnya di cermin tampak pucat, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Ia menyalakan layar ponsel. Ada beberapa pesan lagi dari istrinya. "Sudah makan malam?
Kapan pulang? Anak-anak kangen ayah. Membaca pesan-pesan itu, hati Budi terasa seperti dirobek-robek. Ia mencoba membalas, tetapi jarinya berhenti. Ia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, ia hanya mengetik singkat. Ini mau berangkat, sebentar lagi sampai. Dan menekan tombol kirim. Selama 30 menit perjalanan pulang, Budi tidak menyalakan radio. Dalam keheningan, ia terus berpikir. Bagaimana cara keluar dari situasi ini? Lapor polisi, tapi itu akan mengungkap perselingkuhannya dan bisa menjadi bumerang. Seperti kata para penjahat itu, bukti ada di tangan mereka, termasuk video yang membuatnya tampak sukarela memberikan uang. Polisi mungkin tidak akan melihat ini sebagai kasus pemerasan murni. Lewat pukul 9 malam, ia tiba di depan rumah. Ia memarkir mobil di area parkir apartemen dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Ia takut masuk ke rumah, takut bertemu dengan istrinya. Tapi ia tidak bisa selamanya duduk di sini. Ia mengambil ransel dari kursi belakang dan perlahan turun dari mobil. Jantungnya berdebar semakin kencang saat naik lift. Ia menekan nomor PIN pintu depan dan membukanya. Lampu ruang keluarga menyala. Istrinya sedang duduk di sofa menonton TV, dan anak-anak sepertinya sudah tidur. Budi diam-diam melepas sepatunya dan menyapa, "Aku pulang." Istrinya menjawab dengan datar tanpa mengalihkan pandangan dari TV. "Oh, sudah pulang? Sudah makan?" Budi mengangguk dan hendak melewati ruang keluarga menuju kamar mandi. Ia ingin segera mandi untuk menghilangkan bau parfum yang menempel di tubuhnya. Tetapi saat ia hendak membuka pintu kamar mandi, istrinya tiba-tiba berdiri dan berkata, "Tunggu sebentar." Budi membeku. Istrinya perlahan mendekatinya, mengendus-endus dengan ekspresi aneh. "Sayang, kamu kenapa?" katanya dari gunung. "Tapi kenapa bau parfum menyengat begini?" Bau parfum wanita lagi. Pikiran Budi seketika kosong. Ia menatap istrinya dengan panik dan istrinya menarik lengan baju mendakinya, mengendusnya lagi. "Ini bukan bau yang biasa kamu pakai. Kamu habis dari mana sebenarnya?" Budi dengan tergesa-gesa mulai mencari alasan. "Oh, itu. Di rombongan pendaki tadi, ada yang pakai parfumnya banyak sekali. Dibuskan sempit, jadi baunya menempel di bajuku. Aku juga tidak suka, tapi mau bagaimana lagi?" Suaranya bergetar dan matanya menghindari tatapan istrinya. Istrinya menatap Budi tajam untuk waktu yang lama, lalu menghela napas dan berkata, "Ya sudah, kalau begitu cepat mandi. Baunya benar-benar tidak enak." Ia tidak bertanya lebih jauh dan kembali ke sofa. Namun, sorot matanya masih penuh kecurigaan. Budi lari ke kamar mandi dan mengunci pintu. Di cermin, wajahnya pucat dan matanya merah. Ia melepaskan pakaiannya, mengendus aroma parfum di lengan bajunya sekali lagi. Itu parfum Dewi. Aroma yang tadinya manis dan sensual itu kini terasa menjijikkan dan menakutkan. Ia meremas pakaian itu dan melemparkannya ke keranjang cucian, lalu mandi dengan air panas. Ia menggosok tubuhnya berkali-kali dengan sabun, tetapi rasa bersalah dan malu yang melekat di tubuhnya tidak bisa hilang. Setelah mandi, ia masuk ke kamar tidur. Istrinya sudah berbaring di tempat tidur. Budi diam-diam menarik selimut dan berbaring, tetapi tidak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Tinggal 12 jam lagi, sampai pukul 10 pagi besok. Jika ia tidak bisa menyiapkan uang dalam waktu itu, hidupnya akan berakhir. Ia menatap langit-langit, memejamkan mata, tetapi bayangan wajah para pemeras, tatapan dingin Dewi, dan momen saat ia menarik uang di ATM terus berputar di kepalanya. Pukul 2 dini hari, Budi masih terjaga, gelisah di tempat tidur. Suara napas teratur istrinya terdengar di sebelahnya, tetapi baginya, suara itu pun menyakitkan. Ia diam-diam bangkit dan pergi ke ruang keluarga. Ia mengambil ransel mendaki yang tergeletak di beranda dan menyembunyikannya di sudut yang dalam, seolah-olah mencoba menyembunyikan kejadian hari ini. Tetapi menyembunyikan ransel tidak akan menghapus apa yang telah terjadi. Budi duduk di sofa dan menyalakan ponselnya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. "Besok jam 10 pagi, transfer sisa 195 juta, atau berapapun yang kau punya. Ini alamat dompet koinnya. Kalau tidak ada transfer, kami langsung bertindak." Membaca pesan itu, Budi merasa seluruh tubuhnya membeku. Ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang mengerikan. Ia mematikan ponselnya dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di ruang keluarga yang sunyi, ia menangis tanpa suara. Bagaimana ini bisa terjadi? Satu pilihan yang salah telah menghancurkan seluruh hidupnya. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Tidak ada yang memaksanya naik bus itu.
Tidak ada yang menyeretnya ke motel. Semuanya adalah pilihannya sendiri. Pukul 4 dini hari, Budi masih duduk di sofa. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing dan dunia menyambut hari yang baru. Namun, yang datang bagi Budi bukanlah harapan, melainkan keputusasaan yang lebih dalam. Bom waktu pukul 10 pagi terus berdetak, dan ia tidak bisa menemukan cara untuk menghentikannya. Noda yang tak terhapuskan telah menodai jiwanya, dan seperti bau parfum di pakaian mendakinya, noda itu akan selamanya mengikutinya dan menyiksanya. Pukul 09.50, Budi bersembunyi di dalam bilik toilet kantor. Di tangannya, ponsel bergetar. Layarnya menampilkan aplikasi bursa mata uang kripto. Sejak subuh, ia mati-matian mengumpulkan uang. Ia mencairkan deposito, menjual saham dengan rugi, bahkan menguras rekening tabungan pendidikan anak-anaknya. Jumlah yang berhasil ia kumpulkan hanya 80 juta rupiah, jauh dari 195 juta yang diminta, tetapi hanya itu yang bisa ia siapkan saat itu. Dengan jari gemetar, Budi menekan tombol kirim. Uang sebesar 80 juta rupiah terkirim ke alamat dompet koin. Ia mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke nomor yang mengirim pesan ancaman kemarin. Saya sudah kirimkan semua yang saya punya. Untuk sisanya, tolong beri saya waktu. Setelah mengirim pesan penuh permohonan itu, ia menunggu balasan. 5 menit, 10 menit berlalu, tetapi tidak ada jawaban. Budi terus menatap ponselnya dengan cemas. Pukul 10.15, balasan akhirnya datang. Sudah diterima. Sisa 115 juta harus lunas sampai hari Jumat minggu ini. Kalau tidak, bunga berjalan. Paham? Membaca pesan itu, Budi merasa putus asa. Mustahil mendapatkan 115 juta rupiah dalam seminggu. Tetapi, ia hanya bisa membalas. Baik, saya mengerti. Para pemeras itu tahu persis kelemahannya, dan Budi tidak punya kekuatan untuk menolak. Sejak hari itu, kehidupan Budi berubah menjadi neraka. Di kantor, ia tidak bisa fokus bekerja dan sering ditegur atasan. Di rumah, ia menghindari tatapan curiga istrinya. Bahkan untuk menatap mata anak-anaknya pun terasa menyakitkan. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk, tidak bisa makan dengan benar, dan berat badannya mulai turun. Orang-orang di sekitarnya menyadari perubahannya, tetapi tidak ada yang tahu alasan sebenarnya. Hari Jumat tiba, tetapi Budi tidak berhasil mendapatkan uang. Dengan tangan gemetar, ia mengirim pesan lagi. Tolong beri saya sedikit waktu lagi. Saya sedang berusaha sekuat tenaga. Namun, balasan yang datang begitu dingin. Tidak ada waktu. Senin depan, kalau 50 juta saja tidak masuk, kami bertindak. Ini peringatan terakhir. Selama akhir pekan itu, Budi tidak bisa tidur. Senin pagi, ia kembali menjual saham dengan harga murah dan mentransfer 50 juta rupiah. Tetapi pemerasan tidak berhenti. Setiap kali ia mentransfer uang, tuntutan baru muncul. Sisa 65 juta. Kali ini dalam 2 minggu. 2 minggu kemudian, totalnya jadi 78 juta termasuk bunga 13 juta. Jumlahnya terus membengkak seperti bola salju, menyeret Budi semakin dalam kekubangan. Ia terpaksa berurusan dengan rentenir ilegal dan utangnya membengkak secara eksponensial. Sebulan kemudian, istrinya mulai curiga. Saldo rekening bank berkurang drastis dan ia menemukan bahwa deposito telah dicairkan. Sayang, sebenarnya ada apa? Kenapa uang kita keluar begitu banyak? Didesak istrinya, Budi berbohong bahwa ia rugi karena salah investasi, tetapi istrinya tidak mudah percaya. Kepercayaan di antara mereka mulai retak, dan suasana di rumah menjadi semakin dingin. Memasuki bulan kedua, Budi mulai berpikir untuk melakukan penggelapan di kantor. Ia begitu putus asa. Tuntutan para pemeras tidak ada habisnya, dan sekarang mereka menuntutnya membayar lebih dari 2 kali lipat jumlah awal. Setiap malam, Budi berpikir untuk bunuh diri. Tetapi memikirkan keluarganya membuatnya tidak sanggup melakukannya. Ia benar-benar terjebak. Melapor ke polisi akan mengungkap perselingkuhannya, tetapi terus membayar juga tidak ada akhirnya. Ternyata, Budi bukan satu-satunya korban. Saat menjelajahi sebuah forum anonim di internet, ia menemukan kasus-kasus serupa. Saya ditipu oleh wanita yang saya temui di komunitas pendaki. Terjebak honey trap dan kehilangan puluhan juta. Beberapa pria tiba-tiba mendobrak masuk kamar motel. Puluhan tulisan dengan judul serupa muncul. Para korban sebagian besar adalah pria menikah berusia 40-an dan 50-an, dan semuanya tertipu dengan modus yang sama. Undangan ke komunitas pendaki anonim, pesta di dalam bus, ajakan ke motel, lalu pemerasan dan pengancaman. Yang lebih mengejutkan
adalah hampir tidak ada korban yang melapor ke polisi. Karena kelemahan mereka, perselingkuhan mereka terpaksa diam. Para penjahat memanfaatkan hal ini dengan sangat baik. Beberapa korban akhirnya bercerai, ada yang dipecat dari pekerjaan, bahkan ada rumor tentang korban yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun, semua itu terjadi diam-diam di bawah permukaan, tidak pernah diberitakan oleh media atau menjadi isu publik. Budi meninggalkan tulisan anonim di forum itu. Saya juga mengalami hal yang sama. Apa yang harus saya lakukan? Tak lama, balasan bermunculan. Saya sudah 2 tahun mencicil. Tidak ada akhirnya. Percuma lapor polisi. Semua bukti ada di tangan mereka. Lebih baik jujur pada istri dan bercerai saja. Membaca komentar-komentar putus asa itu, Budi merasa sedikit terhibur karena tahu bukan hanya dia yang berada dalam situasi mengerikan ini. Namun, di saat yang sama, ia merasakan ketakutan yang lebih besar. Sindikat kejahatan ini beroperasi secara terorganisir dan sistematis, terus-menerus menciptakan korban baru dengan mengeksploitasi fakta bahwa para korban tidak berani melapor. Bus yang dinaiki Budi mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ke gunung, membawa pria-pria paruh-baya kesepian yang baru. Wanita-wanita seperti Dewi mungkin sedang merayu target baru di suatu tempat. Dan di kamar motel seperti kamar 303, orang lain mungkin sedang terjerat dalam jebakan yang sama, hidup mereka hancur berkeping-keping. 6 bulan telah berlalu, dan Budi masih mengirimkan uang kepada para pemeras. Total yang telah ia bayar sudah melebihi 350 juta rupiah, tetapi mereka terus menuntut lebih banyak dengan alasan bunga masih tersisa. Istri Budi baru-baru ini mulai membicarakan perceraian, dan di kantor, ia menerima surat peringatan karena kinerjanya yang buruk. Hidupnya perlahan tapi pasti hancur. Satu pesan singkat yang ia terima telah menghancurkan segalanya, dan kehancuran itu masih terus berlanjut. Di mana para pemeras itu sekarang? Apa yang sedang mereka lakukan? Mungkin mereka sedang mencari korban baru, menargetkan pria paruh baya yang kesepian, mengulangi kejahatan yang sama dengan modus yang sama, dan mereka aman. Karena para korban tidak melapor, terperangkap dalam rasa malu dan bersalah, para korban hanya bisa diam, dan kebisuan itulah yang membuat para penjahat semakin berani. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana kita bisa melindungi diri dari kejahatan terorganisir yang memangsa kesepian ini? Dan apa yang harus dilakukan oleh mereka yang sudah menjadi korban? Haruskah mereka tetap diam dan terus diperas? Atau haruskah mereka mengungkapkan kebenaran meskipun harus kehilangan segalanya? Mimpi buruk Budi belum berakhir dan mungkin tidak akan pernah berakhir.